Yo, welcome back. Selamat datang di channel YouTube ini yang sebelumnya bernama Kuda Hitam TV dan ya udah lama lah sekitar 3 tahunan nggak bikin konten-konten baru. Yang sebelumnya konten sempat pernah viral di Kuda Hitam TV yaitu tentang 13 pekerjaan yang akan hilang di dekade mendatang. Itu dibuat 3 tahun yang lalu, bisa dicek di atas. Ya dari situ banyak beberapa prediksi tentang pekerjaan yang akan hilang itu sudah terjadi. Tapi sebagian lagi belum terjadi atau memang tidak pernah terjadi sama sekali. Ya namanya prediksi ya. Kita hanya bisa melihat dari data-data faktual yang ada saat itu. Oke, baru-baru ini, beberapa hari yang lalu, itu muncul di berita-berita pemerintah akhirnya melarang TikTok Shop dan juga social commerce lainnya untuk bertransaksi. Lalu larangan ini ruginya apa buat kita, untungnya juga apa buat kita, terus ke depannya bagaimana sih? Yang pertama, banyak aduan-aduan dari para penjual dan terutama UMKM yang ada di TikTok, yang ada di TikTok Shop, itu mengadukan bahwa social commerce seperti TikTok Shop ini berbahaya sekali bagi kelangsungan UMKM atau produsen-produsen di Indonesia. Dan memang benar adanya demikian. Karena gini, kita mungkin nggak keberatan ya kalau ada platform dari luar yang besar di Indonesia, tapi di situ barang-barangnya memang produksinya atau penjual-penjualnya adalah dari kita-kita sendiri, dari orang-orang Indonesia sendiri. Artinya gini, ketika sebuah platform marketplace itu lalu punya barang-barangnya sendiri, atau katakanlah mempromosikan atau di situ ada produk-produk dari produsen-produsen yang dari China, TikTok dari China by the way, ada produk-produk dari China dijual langsung di TikTok sehingga masyarakat Indonesia itu bisa langsung dapat dari produsen langsung. Ini artinya harga-harga kita, harga-harga lokal, barang-barang lokal otomatis akan kalah jauh. Dan memang hak masyarakat, hak kita untuk mendapatkan barang terbaik dengan harga yang murah. Tapi ini kan nanti efek bola saljunya, efek berkepanjangannya kan untuk ekonomi di Indonesia itu sendiri. Akhirnya jadi UMKM jadi mati semua. Akhirnya pedagang-pedagang jadi sulit untuk menjual. Oke, social commerce katakanlah diblokir. Tapi ada satu yang harus kita bisa prediksi. Kedepannya akan bagaimana? Artinya, kalau sebuah inovasi itu sudah ada, kalau sebuah inovasi itu lahir, mungkin saat ini orang-orang belum siap. Mungkin saat ini masyarakat belum siap, market belum siap. Akan terjadi banyak gejolak dan lain-lain. Tapi artinya, dengan adanya inovasi seperti itu, kita harus bisa memprediksi bahwa kedepannya berarti cara berjual beli, metode jual beli itu sudah seperti itu. Kebiasaan jual beli melalui social commerce itu akan menjadi kebiasaan baru di masa depan. Jadi bagi Anda yang saat ini itu masih terpisah, mana sosial media, mana e-commerce gitu ya. Ini berarti inovasinya ke depannya akan bersatu, akan jadi satu. Sosial media dan e-commerce jadinya social commerce. Ini dalam beberapa waktu ke depan saya sangat meyakini social commerce lah yang akan menjadi metode atau menjadi kebiasaan baru orang melakukan jual beli. Kalau Anda sekarang sudah mengarah untuk menjadi influencer, nah influencer ini yang akan menjadi kebiasaan di masa depan. Kalau ngomong social commerce itu artinya kan hanya orang-orang yang punya followers banyak, engagement-nya bagus, yang akhirnya paling laku barang jualannya. Entah dia menjual barang orang lain seperti dropshipper atau jadi affiliate atau menjual produk-produknya sendiri. Makanya personal branding itu penting sekali, baik buat para Gen Z maupun para generasi yang lain. Karena apa? Dengan personal branding kita yang bertumbuh dan semakin baik di sosial media, itu akan membuat audiens punya trust sama kita. Sehingga apapun yang kita jual, kita udah punya marketnya. Yaitu siapa ya? Followers dan audiens kita sendiri. Apapun jasa yang kita jual, apapun yang kita rekomendasikan, akhirnya punya marketnya sendiri, yaitu followers dan engagement yang terjadi di media sosial kita. Itu yang akan menjadi kebiasaan baru ke depannya. Saat ini, bagi kita-kita yang berbisnis atau jual beli di e-commerce atau di marketplace, itu mungkin sampai saat ini kita masih bisa menjaga kestabilan penjualan gitu ya.
Tapi kedepannya mesti kita waspadai nih pergerakan social commerce karena inovasinya sudah ada. Cara mewaspadainya gimana? Ya kita lihat trennya bagaimana. Kalau trennya adalah influencer akhirnya yang berjualan, kan kalau di TikTok kan begitu tuh, kalau kita lagi live atau gimana terus kita jualin gitu ya barang-barang kan banyak tuh. Itu artinya kan influencer yang paling terbiasa melakukan seperti itu. Mereka terbiasa live, terbiasa bikin konten, terbiasa menyalurkan passionnya itu lewat video-video pendek dan lain sebagainya. Akhirnya punya followers, punya audiens, dan ketika sudah punya audiens, ketika menjual sesuatu, ketika merekomendasikan sesuatu akan lebih didengar, akan lebih terpercaya ketimbang testimoni-testimoni. Jadi sekarang bagi kita-kita yang punya bisnis ya, itu kita mesti memulai untuk entah itu kita pakai diri kita sendiri, personal branding kita sendiri untuk menjadi influencer, atau kita pakai orang binaan kita untuk menjadi influencer di bidang-bidang yang sesuai ya tentunya dengan produk kita, supaya itu lebih relevan gitu. Ya karena audiens kedepannya di dunia digital, di sosial media dan lain-lain itu lebih melihat siapa yang menawarkan. Sudah bukan lagi melihat brand apa yang ditawarkan. Kalau di era sebelumnya, kita masih mindsetnya tuh masih branded banget lah. Tapi kalau sekarang, rata-rata orang juga sudah nggak peduli brandnya apa. Yang penting, siapa yang ngomong. Yang dilihat siapa yang merekomendasikan. Ya contohnya kalau kita misalkan mau beli handphone, itu kita pasti nonton YouTube dulu. Cari review-review perbandingan handphone-handphone itu di YouTube kita nonton dan segala macam. Terus akhirnya kita beli. Terus misalkan kita mau beli skincare atau mau beli kamera misalkan. Nah, kalau kita kayak mau beli kamera dan segala macam, kita pasti akan lebih percaya kepada seorang kameramen yang ngomong. Apalagi kameramen yang personal brandingnya bagus di sosial media. Kita akan lebih percaya. Dan kalau influencer-influencer itu jualan juga jadi satu dalam sebuah platform, maka itu orang akan lebih percaya untuk membeli lewat si influencer tersebut. Kita juga mesti pantau, kita juga mesti analisa influencer itu influencer yang seperti apa sih gitu loh. Ya influencer itu kan kalau dari tata katanya ya influence berarti mempengaruhi, berarti kita adalah orang yang berpengaruh. Jadi bukan sekedar selebgram, tergantung apa yang mau kita tuju. Kalau kita mau jadi influencer pariwisata, ya kita sering mereview tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat yang enak buat rekreasi. Kalau kita mau jadi influencer makanan, ya maka kita sering mereview makanan-makanan dan lain sebagainya. Artinya kita menjadikan diri kita salah satu orang yang berpengaruh dalam bidang-bidang tertentu di media sosial. Tentunya nggak cuma satu bidang ya, pokoknya passion kita apa aja, kemampuan kita apa saja, kita punya keahlian apa aja, punya kelebihan apa aja, ya sudah. Sering-seringlah kita nge-share pemikiran-pemikiran kita di media sosial. Karena itu nanti yang akan dilihat, itu yang akan dipercaya sama orang. Ini orang bisa dipercaya atau tidak. Jadi kalau kita mau istilahnya mau mengajak berbisnis atau mau menjual sesuatu, personal branding kita yang akan dilihat lebih dulu dalam era ke depan nih. Personal branding kita yang akan dilihat oleh calon-calon pembeli atau audiens kita. Nah, problemnya adalah belum banyak dari kita-kita, dari pebisnis-pebisnis gitu ya, atau UMKM, atau produsen-produsen lokal, atau apapun lah yang sering bergerak di bidang jual beli, itu belum banyak yang memang mengarah ke influencer atau melakukan strategi-strategi personal branding. Saya percaya bahwa personal branding itu kan gini, menunjukkan keunikan kita, menampilkan pemikiran kita, sharing pemikiran kita, menunjukkan keunggulan-keunggulan kita, keunggulan-keunggulan unik kita. Nah, masih banyak masyarakat kita yang bahkan menemukan keunggulan atau keunikannya sendiri aja masih bingung gitu ya. Makanya dari sekarang kita juga sudah harus terus melakukan apapun ide konten atau pemikiran kita yang muncul di kepala nih. Kita jadikan video, kita sharing di media sosial kita. Jadi nanti supaya akhirnya semakin mengerucut, semakin terbentuk niche-nya kita gitu. Semakin terbentuk keunikan kita di media sosial itu apa. Kan banyak ada yang misalkan mengulas tentang website-website AI, platform-platform AI, ada juga yang sering mengulas makanan dan lain sebagainya. Nah, itu akan semakin terbentuk kalau kita memang rajin atau disiplin untuk melakukan terus
ide-ide konten yang ada di pikiran kita. Kadangkala ide itu banyak, kadangkala ide kita itu memang sangat bagus dan luar biasa, tapi sayangnya untuk mengeksekusi ide itu kita terlalu banyak pertimbangan-pertimbangan bahwa saya harus ada di tempat yang begini, bikin videonya harus begini, peralatannya harus lengkap dan segala macam. Kalau pemikiran kita masih seperti itu, saya bisa kasih kabar baik. Kabar baiknya adalah influencer-influencer yang sekarang punya followers besar, followers banyak, dan punya engagement yang baik. Itu kita lihat aja konten-konten awalnya. Biasanya konten-konten awalnya juga ya cupu, ya kurang bagus, kameranya goyang-goyang, tempatnya juga nggak terlalu menarik. Dan nggak apa-apa, karena itu sebuah proses. Itulah yang akhirnya menjadikan kita, kualitas kita itu semakin tajam. Pemikiran kita, apa yang kita bicarakan, apa yang kita sharing itu akhirnya lama-lama semakin tajam dengan terbiasa melakukan itu. Dan yang namanya personal branding atau bikin konten di media sosial kita itu tidak selalu harus menampilkan muka kita kok. Ya, sekarang zaman AI gitu ya. Jadi kita bisa aja namanya pakai video-video footage yang tersedia di website stok video gitu ya, yang free license dan free legal gitu ya untuk dipakai, atau menggunakan video orang lain dengan batas pemakaian yang wajar sesuai dengan ketentuan masing-masing platform, itu bisa saja. Tapi kita keluarkan di situ mungkin audionya saja, audionya pakai suara kita, terus kita bikin teksnya di situ. Kan sekarang banyak juga konten-konten yang ngetren yang konsep videonya seperti itu. Jadi untuk saat ini kita sudah harus mulai bersiap-siap. Bersiap-siap apa? Jangan-jangan social commerce itu akan jadi tren global. Nah, kalau social commerce itu sudah jadi tren global, maka kita tidak bisa lagi menolak yang namanya social commerce. Kita hanya bisa meregulasi perdagangannya saja, apa yang diperdagangkan dan lain-lain. Tapi wujudnya atau impact-nya dari social commerce tidak bisa kita bendung lagi. Kalau social commerce akhirnya jadi tren global, maka influencer lah yang paling banyak diuntungkan. Kenapa? Ya tadi sudah kita bahas panjang lebar, influencer lah yang akhirnya punya market, dipercaya oleh audiens, dan mereka bisa melebarkan sayap kemanapun. Oke, terima kasih telah nonton video ini sampai lengkap. Dan jangan lupa juga bahwa saya punya satu e-learning gitu ya, training dengan metode e-learning itu gratis tanpa biaya apapun, nggak ada biaya-biaya tersembunyi apapun. Nah, kalau bagi kalian, bagi teman-teman yang ingin mengikuti e-training gratis ini, bisa cek di deskripsi video ini, itu ada linknya di situ, gratis, silahkan daftar dan diikutin sampai selesai e-trainingnya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.